Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas. Ya teman-teman semua, tadi teman-teman sudah melihat sekilas soal tentang yang akan kita bahas hari ini itu silogisme. Nah teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai pembahasan soal, teman-teman meluangkan waktu 5-10 menit untuk mengerjakan lebih dulu agar teman-teman nanti bisa lebih paham lagi dalam pembahasan, berarti bisa mengetahui letak benarnya salahnya di mana ya. Oke teman-teman yang telah melakukan pendaftaran dan finalisasi, saya ucapkan semoga lulus semua di administrasi dan masuk SKD. Dan teman-teman yang masih belum, masih memilih-milih formasi, masih ada waktu kurang lebih 2 hari untuk finalisasi ya, dan untuk Kemendikbud dan Kemenak itu masih diperpanjang sampai 13 dan 14. Nah, teman-teman, sembari menunggu ya pengumuman dari panitia SSC ASN, nah, langkah baiknya kita mempersiapkan lebih dulu ya persiapan SKD kita agar nanti lebih siap lagi, bukan nanti menunggu pengumuman ya lalu kejar tayang belajar itu kurang baik ya teman-teman, karena kapasitas kemampuan otak kita itu tidak sama ya, tidak bisa dipaksa secara melebihi limit kita masing-masing. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas soal pertama itu tentang silogisme ya. Baik, kita bahas secara bersama-sama ya teman-teman. Semua mahasiswa yang mendaftar program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM menyiapkan dokumen kurikulum vitae atau CV. Oke, kita titik dulu situ. Semua mahasiswa semester 3 mendaftar program MBKM. Dari dua pernyataan yang diberikan, kesimpulan yang tepat adalah, nah teman-teman, sebelum kita bahas option-optionnya, langkah baiknya kita bahas sedikit saja tentang materi silogisme ya teman-teman, agar nanti kedepannya kita dalam menjawab itu bisa lebih cepat, lebih yakin lagi ya. Nah, di dalam silogisme itu ada dua ya, ada silogisme berkuantor ya, di mana silogisme berkuantor ini ada disebut dua ya, kuantor universal atau umum, kemudian kuantor partikular. Nah, kuantor umum ini terdiri dari semua, terdiri dari semua, seluruhnya ya, seluruhnya, setiap, dan tidak ada. Nah, kemudian kuantor partikular ada sebagian, sementara beberapa, tidak semua, kebanyakan sebut nama seperti Ali, Ani, Budi. Nah, biasanya kata ini biasa dimulai di awalnya ya. Nah, otomatis untuk setiap premis yang diberikan nanti selalu pasti ada subjek, predikat ataupun keterangan waktu. Nah, itu selalu kalimat yang SPOK ya. Nah, kemudian ada aturan umum yang dalam penarikan kesimpulan yang sering digunakan ya, teman-teman. Nah, aturan yang pertama, jika semua premis umum itu artinya yang ini ya, teman-teman. Nah, premis umum itu artinya yang ini. Maka kesimpulannya adalah premis umum juga. Berarti kalau di premis 1 ada kata semua, kemudian di premis kedua ada kata semua, nah berarti otomatis nanti jawabannya juga semua. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya teman-teman, jika salah satu premisnya partikular ya, partikular, maka kesimpulan premisnya juga partikular. Nah, maksudnya tadi kalau yang pertama tadi itu misalnya premis 1, premis 2 ini dimulai dari kata misalnya semua, maka kesimpulannya ini pasti juga menggunakan kata semua. Sedangkan yang kedua ini misalnya premis 1, premis 2. Nah, satu menggunakan kata partikular, salah satu saja, misalnya ada, maka nanti jawabannya ada juga. Nah, yang terakhir, jika salah satu premis negasi atau ingkaran, maka kesimpulannya pasti ingkaran. Biasanya ingkaran itu dimulai mengingkar ya, jadi biasa ada kata bukan atau tidak, ada juga kata bukan, dan lain-lain ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah,
Untuk yang kedua, sekilas saja, ini teman-teman yang biasanya ada silogisme modus yang paling sering itu digunakan. Ini paling sering ya kalau di SKD CPNS 2020 di tahun-tahun sebelumnya, tapi belum tentu juga ya. Nanti kita akan belajar juga yang lain. Ini biasanya yang paling sering silogismenya. Jadi biasanya premisnya itu P maka Q, kemudian Q maka R, biasanya jawabannya itu P maka R. Atau bisa juga premisnya itu Q maka R. Bisa juga seperti itu ya teman-teman. Paling sering digunakan silogisme. Oke, kita kembali ke soal nomor 1 tadi. Kita langsung melihat optionnya ya. Tapi kita sudah bisa menandai bahwa ini ada kata semua ini ya. Kata semua, ada kata semua. Berarti itu yang artinya jawaban yang ada kata sebagian itu sudah pasti salah ya teman-teman. Jadi kita langsung eliminasi saja ini. Yang alfa kita eliminasi, kemudian error juga kita eliminasi ya. Berarti tersisa B, C, D. Mari kita baca ya, memperhatikan predikatnya. B. Semua mahasiswa semester 3 menyiapkan dokumen kurikulum vitae atau CV. Jadi kita simpan dulu ya teman-teman ini. Kita simpan. Nah, kemudian C. Semua yang menyiapkan dokumen kurikulum vitae atau CV adalah pendaftar program MBKM. D. Semua yang menyiapkan dokumen kurikulum vitae atau CV adalah mahasiswa semester 3. Nah, kalau kita lihat premisnya ini, semester 3, mahasiswa semester 3 ini, saya coret ya, mahasiswa semester 3 ada semua mahasiswa semester 3 mendaftar program MBKM. Berarti otomatis nanti mahasiswa semester 3 itu harus menyiapkan yang namanya dokumen kurikulum vitae. Maka jawabannya adalah B ya teman-teman. Yang paling lengkap atau paling jelas. Berarti dia ini, anggap ini misalnya dia premis P, ini premis Q ya. Berarti dia Q, maka P jawabannya ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya, soal berikutnya. Beberapa kondisi rabun jauh disembuhkan dengan tindakan lasik. Semua kondisi yang mendapat tindakan lasik berisiko terhadap infeksi mata. Nah ini, kita tandai lagi ya kuantornya. Ini ada kata beberapa, ada kata semua. Nah ingat tadi aturannya ya. Aturannya tadi itu, yang ini, yang bagian kedua. Ini ya. Ini. Jika salah satunya saja partikular, pasti jawabannya nanti partikular. Berarti kita langsung bisa eliminasi ya, tanpa melihat jawabannya ya. Nah, kita langsung bisa eliminasi ini. Alfa kita eliminasi karena kata semua. B juga semua. C juga, E juga semua. Maaf ya, E semua. Maka tersisa CD. Begitu lebih cepatnya teman-teman. Maka kita analisa lah. Nah, berarti C sebagian ya. C. Sebagian yang berisiko terhadap infeksi mata adalah pasien rabun jauh. Sebagian pasien yang mendapatkan tindakan lasik berisiko infeksi mata. Berarti dia ini pasti menggunakan premis 2 ke 1 karena ini. Semua kondisi yang mendapatkan tindakan lasik berisiko terhadap infeksi mata adalah pasien rabun jauh. Berarti dia ini Q ke P ya. Nah, dia ini. Maka jawabannya adalah C ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Oke. Semua celana yang sudah melewati proses penjahitan dan finishing dilakukan pengecekan kualitas. Berarti semua ya. Di sini kita langsung tandai saja ini kata semua ya. Melewati proses finishing dan penjahitan. Kemudian celana yang diproduksi hari ini belum dicek kualitasnya. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, simpulan yang paling tepat adalah, nah kita baca saja dulu opsinya. Jadi ada kata semua juga ya. A. Celana yang diproduksi hari ini belum melewati proses penjahitan atau finishing. Nah kita simpan alfa. B. Celana yang diproduksi hari ini belum melewati proses penjahitan dan finishing. C. Celana produksi hari ini yang sudah di finishing dilakukan pengecekan kualitas.
D. Celana produksi hari ini sudah melewati proses penjahitan tetapi belum finishing. E. Ada celana produksi hari ini yang sudah dicek kualitasnya. Nah, tadi kan saya bilang biasanya itu kalau misalnya ini premis key ya, ini P, ini premis P, ini premis key. Biasanya itu key ya, atau bisa juga P maka key atau key maka P. Nah, kalau dilihat ini yang paling benar adalah alpha ya teman-teman. Coba kita cek. Celana yang diproduksi hari ini belum melewati proses penjahitan atau finishing. Berarti ini key maka P, karena ini celana yang diproduksi hari ini belum dicek kualitasnya. Otomatis dia belum melewati proses penjahitan ataupun finishing. Kalau dia harus melalui pengecekan, dua-duanya itu harus telah dilakukan prosesnya. Nah, yang bagian B ini kan dia pakai kata dan. Celana yang diproduksi hari ini belum melewati proses penjahitan dan finishing. Bisa saja dua-duanya salah satunya itu sudah dilakukan, baik itu penjahitan atau finishing. Gitu ya. Bukan kedua-duanya, karena di sini telah dilaksanakan proses penjahitan ataupun finishing. Nah, karena kalau penjahitan dan finishing itu terlalu memastikan jawabannya. Tapi kan sebenarnya ini yang kita pilih itu penjahitan atau finishing. Dua-duanya harus dipilih ya. Oke, nomor 4. Tidak ada langit malam kecuali berwarna hitam dan abu-abu. Anjas melihat langit bukan hitam, bukan abu-abu. Simpulan yang tepat tentang langit yang dilihat Anjas adalah, nah ini sudah bisa langsung terlihat jawabannya teman-teman. A. Langit malam berwarna abu-abu. B. Langit malam berwarna hitam. C. Bukan langit malam. D. Langit cerah berwarna abu-abu. E. Langit malam selain warna hitam dan abu-abu. Maka jawaban yang sudah sangat jelas ini teman-teman, C ya. Bukan langit malam, karena kesimpulan yang diminta itu si Anjas melihat langit bukan hitam, juga bukan abu-abu. Sedangkan langit malam itu tidak ada langit malam kecuali berwarna hitam dan abu-abu. Nah, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 5. Jika api masih kecil, maka padamkan dengan tabung pemadam api. Jika api semakin menjalar, maka hubungi pemadam kebakaran. Api masih kecil atau semakin menjalar. Ini kita sudah diberikan clue jawaban ya. Api masih kecil atau semakin menjalar. Simpulan yang paling tepat dari pernyataan tersebut adalah, nah kita cek ya teman-teman. A. Pemadam kebakaran menggunakan tabung pemadam api. Nah ini bukan kesimpulan ya teman-teman. Nah ini bukan. Kemudian apalagi? B. Pemadam dengan tabung pemadam api dan segera menghubungi pemadam kebakaran. Padamkan dengan tabung pemadam api dan segera hubungi pemadam kebakaran. Nah, kita simpan. C. Padamkan dengan tabung pemadam api atau hubungi pemadam kebakaran. D. Pemadam kebakaran tidak menggunakan tabung pemadam api. E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, ini sudah salah ini. Tidak dapat disimpulkan. Maka jawabannya ini kita melihat clue yang diberikannya atau ada kata atau. Maka jawabannya adalah Charlie ya, yaitu ini padamkan dengan tabung pemadam api atau hubungi pemadam kebakaran. Karena di sini kita pada saat melihat kalimatnya ini ada clue bahwa api masih kecil, karena kalau masih kecil itu padamkan saja pakai tabung. Kalau sudah besar lalu kita menghubungi pemadam kebakaran, bukan pakai kata dan ya ini. Nah. Oke. Kita lihat soal nomor 6 ya. Saksi persidangan wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya. Oke. Tono hadir di persidangan tanpa mengucapkan sumpah. Simpulan yang tepat dari dua pernyataan tersebut adalah A. Tono bukan saksi persidangan. B. Tono hadir di persidangan yang berbeda. C. Tono adalah saksi persidangan.
D. Tono adalah saksi persidangan yang tidak mengucap sumpah. E. Tono diperbolehkan tidak mengucap sumpah. Maka jawaban yang tepat adalah, nah teman-teman pasti tahu ini jawabannya ya. Nah, Tono bukan saksi persidangan. Kenapa? Karena walaupun Tono hadir di persidangan, itu saksi wajib mengucapkan sumpah, sedangkan Tono tidak mengucapkan sumpah ya. Tanpa mengucapkan sumpah, otomatis Tono ini bukan saksi persidangan. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa support channel YouTube Jawara Kelas dengan klik like dan subscribe. Mohon dukungan dan bantuannya supaya saya juga bisa membantu teman-teman, mensupport teman-teman dalam ujian SKD ke depannya nanti ya. Saya rajin mengupload, mudah-mudahan insya Allah, amin. Oke, saya doakan semua teman-teman sehat-sehat, berhasil, sukses. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.